Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama kami dalam kajian tafsir harian. Hari ini kita akan membahas ayat yang selanjutnya dari ayat-ayat sebelum-sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 dan ayat 29. Tapi Bapak Ibu semuanya, sebelum itu mari dukung terus dakwah kami di IKMIA supaya dengan cara bantuan Bapak Ibu semuanya bisa menjadikan umat Islam di Amerika ini semakin berkembang dan Indonesia dan kebudayaannya juga semakin berkembang di Amerika. Tidak hanya itu, semoga bisa menjadikan amal jariah untuk Bapak Ibu semuanya, walaupun Bapak Ibu tidak sedang melakukan apa-apa, tapi bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dengan cara apa? Dengan cara bantu dakwah kami, scan barcode yang ada di samping saya, atau klik link yang ada di description below. Oke, mari kita bahas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, bahkan Allah mempertanyakan kepada kita, mengheran-herankan, kaifa takfuruna billah, kok bisa-bisanya sih kalian berkafir sama Allah, kalian kufur sama Allah, kufur terhadap kepercayaan Allah, kufur terhadap kenikmatan Allah. Kaifa takfuruna billah. Dalam ketika ayat ini Allah sedang berbicara, konteksnya adalah kepada orang-orang Mekah saat itu, saat zaman Rasulullah. Kaifa takfuruna billah, kok bisa-bisa sih kalian semuanya kafir? Wa kuntum amwata, padahal kalian itu sebelumnya mati. Wa kuntum amwata fa ahyakum, kemudian kalian dihidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan kembali. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Maksudnya gimana sih? Sebelumnya Allah bilang, Allah mengheran-herankan, kok bisa sih kalian orang-orang kafir? Kok kalian bisa sih orang-orang Mekah kafir sama Allah, menentang Allah, tidak mempercayai Allah, enggan mengikuti ajaran Rasulullah, ajaran Allah, kok bisa sih? Padahal tuh kalian sebelumnya tuh mati. Kalian itu tadinya tuh belum ada di atas muka bumi ini. Kalian tuh tadinya semuanya adanya di sana, di alam ruh. Fa ahyakum, kemudian kalian dihidupkan. Ini Allah pertama menyebutkan amwatah, ahyakum, yumitukum, yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. 5 tahapan. Jadi, kuntum amwatah artinya kematian yang pertama. Kematian yang pertama ini adalah ketika kita belum hidup, kita belum diciptakan, kita belum masuk ke alam semesta, kita belum ada di alam bumi ini. Kita berada di alam ruh, fa'ahyakum, kemudian ia menghidupkan kalian. Allah menghidupkan kita dengan cara
kita dimasukkan ke bumi ini, dimasukkan ke dalam rahim ibu kita, ke dalam perut ibu kita. Lalu setelah itu barulah kita lahir ke bumi ini. Kita lahir ke dunia, lalu kita hidup. Fa'ahyakum. Lalu di dalam sinilah, dalam kehidupan inilah Allah itu memberikan segalanya untuk manusia, kehidupan, kebahagiaan, rezeki, semuanya Allah kasih. Tapi di sini Allah mengherankan, kok bisa sih kalian kafir? Lalu step yang ketiga, thumma yumitukum. Kemudian ia mematikanmu. Artinya ketika Allah sudah menghidupkan kita ke alam bumi ini, ke alam dunia ini, kita sudah menjalani seluruh kehidupan, sudah menikmati segala macam rezeki. Ketika misalkan kita bermaksiat, kita bertaubat. Ketika misalkan kita sedih, Allah kasih jawaban. Tsumma yumitukum. Kemudian ia yang sudah pasti mematikan kalian. Lalu ketika dimatikan, kita berada di alam barzakh. Alam barzakh itu alam antara bumi dan juga akhirat. Alam barzakh seringkali kita taunya adalah alam kubur. Nah, alam kubur ini ada yang dapat siksaan dulu, ada yang tenang tubuhnya, ada yang habis tubuhnya digerogoti sama tanah, digerogoti sama makhluk-makhluk tanah. Ada juga yang badannya awet, macam-macam. Tsumma yumitukum. Lalu setelah itu apa lagi? Tsumma yuhyikum. Setelah kita mati, dihidupkan kembali. Nah, tsumma yuhyikum dalam tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tsumma yuhyikum ini adalah ketika kita dibangkitkan di alam kubur untuk ditanyakan. Lalu setelah itu, setelah dipertanyakan di alam kubur, baru setelah itu kita akan ilaihi turja'un, dikembalikan kepada Allah. Lalu ada juga ulama tafsir yang mengatakan, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan dalam berbagai macam penjelasannya, tsumma yuhyikum ini artinya di hari kebangkitan. Langsung dibangkitkan pada setelah hari kiamat itu. Tsumma ilaihi turja'un. Lalu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya bahwa udah dijelaskan bahwasannya kita ini semuanya punya Allah. Kita ini semuanya milik Allah. Apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya milik Allah. Kita semua bakalan kembali ke Allah. Bagaimana yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya. Seperti demikian. Tsumma ilaihi turja'un. Jadi awalnya mati, belum ada, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kita semuanya pasti akan dikembalikan kepada Allah. Kapan? Pada hari kebangkitan, untuk dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan semasa hidup kita. Ayat selanjutnya, ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian, khalaqalakum, menciptakan kalian untuk kalian, fil ardi, di atas muka bumi ini, semuanya. Allah menciptakan semuanya sebagaimana yang pernah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Allah menciptakan semuanya. Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan hujan, gunung, binatang, semuanya. Untuk siapa? Untuk manusia. Supaya apa? Supaya Allah bisa memberikan rezekinya kepada kita, bisa memberikan kenikmatan kepada manusia. Tapi manusia ada yang kufur, ada yang bersyukur. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, semuanya.
Tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Agar apa sih Allah memberikan rezekinya kepada kita? Untuk apa Allah menciptakan ini semua untuk manusia? Supaya Allah bisa menyempurnakan rezekinya untuk kita. Bisa menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Biar kita bisa bersyukur. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Lalu setelahnya, setelah Allah menciptakan bumi ini semuanya, isi-isinya semuanya untuk kita. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian ia juga menciptakan as-sama'i, langit, fasawwahunna, dan ia membentangkan, melebarkan, meluaskan, menciptakan lagi as-sab'a samawat, 7 lapisan. 7 lapisan langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan ia mengetahui segalanya. Jadi, pada ayat ini Allah menyebutkan rezekinya, menyebutkan nikmatnya, bahwasannya Allah udah menciptakan bumi dan isi-isinya untuk kita manusia. Lalu setelah itu Allah juga menciptakan langit 7 lapisan. Dan Allah tahu semuanya yang ada di atas muka bumi ini. Allah tahu apa yang terjadi. Allah tahu apa yang sedang makhluk-makhluknya melakukan di 7 lapisan langit itu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Makanya kita jangan sampai merasa kalau kita tuh aman dari penglihatan Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia mengetahui segalanya, segalanya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam ayat ini kita bisa memahami bahwasannya, coba kita renungkan sejenak. Untuk kita sebagai orang-orang mukmin, sebagai orang-orang muslim yang percaya ke Allah, yang percaya dengan hari akhir. Coba kita renungkan kembali, kok bisa sih kita udah dikasih rezeki sama Allah, tapi kita bisa-bisanya maksiat. Kita udah dikasih mata, kita udah bisa ngelihat yang indah-indah. Mata kita sempurna ada 2. Gak ada kan yang diciptakan matanya 3. Tapi kok bisa-bisanya sih kita maksiat? Kok bisa-bisanya sih? Maka dari situ coba kita renungkan. Padahal kalian itu, kita nih semuanya, tadinya tuh kita mati, gak ada apa-apanya. Dan kita semuanya pasti bakal kembali ke Allah. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, coba kita renungkan bersama-sama. Semoga menjadi peringatan kepada kita agar kita tetap menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan semoga kita semua dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.